Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Rizky Purnadi. Oke, teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan ngebahas tentang simulasi hitungan kredit mobil. Ini tuh, kredit mobil itu worth it atau enggak? Hal ini sebenarnya muncul dalam pikiran gue karena kemarin tuh gue ketemu sama sahabat, baik sahabat teman dekat dan suami istri. Si istri ini ngebet banget pengen beli satu mobil yang harganya 500 jutaan. Sedangkan uang cash ready yang mereka punya saat ini itu sekitar 250 jutaan yang bisa dibelanjain untuk mobil. Nah, si istri ini kepingin banget beli mobil Honda CR-V Turbo yang baru. Sisanya di kredit. Sedangkan si suami tuh ya lebih santai gitu. Ya udahlah, kita nggak usah paksain kredit, mendingan kita beli apa yang kita mampu. Jadinya nggak ada cicilan. Oke. Belajar dari apa yang terjadi di pasangan ini, loh ternyata menarik ya. Kita tuh harus tahu gitu kalau seandainya kita memang kredit mobil, nantinya tuh worth it atau enggak. Akhirnya gue sempat ngobrol nih sama mereka dan ngebahas ini. Dan itulah jadi inspirasi gue untuk bikin video kali ini. Oke, yang menariknya kalau tentang kredit mobil atau semua perkreditan, itu kan ada kalau dalam muslim yang kayak gue juga tuh ada yang namanya riba. Jadi ada halal atau ada riba. Nggak boleh nih, riba ini nggak boleh dilakuin. Tapi Allahualam, di sini gue nggak ngebahas itu secara detail. Kalau ternyata memang teman-teman pingin anti riba, ya sebisa mungkin sih ya kita semua insya Allah lah anti riba, ya bisa ambil kreditnya di perkreditan yang syariah. Dan sekarang juga lembaga kredit syariah tuh sudah pastinya tuh sudah diawasi dengan lembaga perkreditan syariah. Gue agak belibet ngomongin tentang itu. Pokoknya intinya gini ya, kalau teman-teman memang mau kredit, ya ambilnya syariah. Kalau ternyata memang nggak mau kredit sama sekali, ya udah jangan. Oke, coba ya kita langsung mulai simulasi. Ini contoh simulasi mobil baru yang OTR-nya harganya sekitaran 200 jutaan. Ada satu mobil dibeli sama tim kita di tahun lalu. Itu brand Daihatsu Terios, tipenya yang paling bawah. Di tahun lalu itu OTR-nya di harga, tunggu ya, gue lihat contekan dulu nih. Oke, OTR-nya di tahun lalu, tulisannya kelihatan nggak, Andre? Kelihatan ya? Di 241.800.000. Oke, dan diskon nih. Jadilah harganya cuma 221.800.000. Oke. Simpelnya, kalau teman-teman punya uang 221.800.000, ya udah beli mobil itu, dibawa pulang, selesai. Tapi kalau ternyata teman-teman belum punya uangnya 221 juta, teman-teman bisa nih kredit. Yang dilakuin sama tim gue ini nih, dia kredit dengan DP 45 juta. Oke, dengan uang 45 juta dia bisa punya mobil. Sedangkan gue tanyakan sama dia, kenapa lo nggak beli cash? Nggak ada pak uangnya. Orangnya ada di sana, nggak ada pak uangnya sampai 221 juta nih. Jadi dia belum punya uang nih 221 juta, makanya kreditnya yang 45 juta. Terus katanya juga itu juga DP-nya ditambahin papanya. Jadinya setiap bulan dia bayar cicilan 4.190.000 selama 59 kali. Dan total bayar yang dilakuin di transaksi ini jadinya tuh senilai 292.100.000. Yang artinya selama teman-teman DP 45 juta, terus bayar 4.190.000 selama 59 kali, jadi total keseluruhan teman-teman bayar tuh di 292.100.000. Selisihnya, yang gue maksud selisih di sini adalah kalau kita beli cash bayar segini, sama kita cicil selama 5 tahun ya, 292. Jadi selisih dari sini sama di total bayar. Oke, selisihnya adalah 70.410. Harga mobil 221 juta, ekstra bayar yang dilakuin karena kredit 5 tahun adalah 70.410 senilai dengan 31,8%, gue bulatkan 32%.
lumayan besar. Yang artinya dalam setahun teman-teman itu bayar ekstra 32 dibagi 5, 6,4%. Oke. Sekarang pertanyaan gue simpel nih. Kalau kalian kepingin banget beli mobil seharga 221 juta, sampai akhirnya kalian kredit selama 5 tahun dan bayar 70 juta lebih selisihnya ya, karena total bayar kalian 292 juta, selisihnya 70 juta lebih. Menurut Andre, mahal apa murah? Vicky? Dede? Mahal. Jadi menurut 3 teman-teman gue yang ada di sini katanya mahal. Dek, tapi lu tetap lakuin, Dek. Tetap Dede lakuin katanya, karena dia nggak bisa ngumpulin uang 221.800.000. Oke, sebagai bocoran ya teman-teman ya. Sebelum full time di bisnis Sunda Motor, SM Audio Bros, gue tuh sebelumnya pernah kerja di satu lembaga keuangan. Kebetulan perkreditan mobil. Ini adalah salah satu lembaga keuangan khusus kredit mobil yang paling tua di Indonesia dan masih salah satu anak perusahaannya Astra. Yang menarik soal kredit mobil, ketika kita kredit, yang harus jadi patokan adalah nggak cuman bunga yang dibayarkan, karena di dalam sini ada beragam faktor yang harus teman-teman bayarin. Dan yang kedua, kalau ternyata teman-teman ngerasa rugi, teman-teman udah, loh harusnya gue bisa bayar lebih murah dibandingkan ini mahal banget nih. Ya kita juga harus realistik, karena perusahaan pembiayaan itu adalah perusahaan yang mencari profit karena dia ngebiayain teman-teman. Kalau dia nggak ngebiayain teman-teman, ya si perusahaan ini juga nggak akan ngambil profit. Dan balik lagi, si perusahaan pembiayaan ini karena tujuannya dia juga menutupi cost operasional dan dia juga nyari fundingnya, oke, dia nyari pendanaan awalnya, itu juga mereka pun sama dikenakan beban. Jadi kalau teman-teman bilang ini mahal, ya pastilah mahal karena memang si perusahaan yang membiayai teman-teman ini butuh profit. Oke, kita masuk ke bahasan yang awal yang gue bilang, yang teman-teman ini sebenarnya bayarin nggak semuanya serba bunga nih. Di sini juga teman-teman ada beragam layer kategori yang teman-teman bayarin. Coba ya, gue lihat contekan gue. Oke, karena yang teman-teman bayarin selain dari bunga mobil baru tuh nggak mungkin 6,4% setahunnya. Karena ini akan lebih murah nih, karena mobil baru. Oke, selain bunga yang teman-teman bayarin adalah asuransi. Kalau kredit wajib pakai asuransi. Kenapa? Karena pada saat teman-teman beli mobil dan dibiayain sama leasing atau pembiayaan kredit mobil, ini mobil sebenarnya belum jadi milik teman-teman sampai teman-teman ngelunasin. Oke, jadi jangan pernah punya rasa memiliki sepenuhnya kalau memang belum lunas. Walaupun satu kali cicilan aja nih dari teman-teman bayar 4.190 ke 58 kali, masih kurang sekali. Mobil ini tuh masih belum miliknya teman-teman sampai lunas. Jadi jangan salah kaprah nih, terkadang juga ada hal yang menarik. Kalau seandainya orang udah ngerasa, ya kan gue udah bayar DP, terus gue udah pakai mobil ini dan mobil ini selalu gue rawat, ya selama belum lunas, ini tuh belum milik teman-teman walaupun ini atas nama kalian, gitu loh. Oke, jadi mobil ini wajib diasuransi. Kalau terjadi apa-apa, si perusahaannya lah yang nggak menanggung, si perusahaan asuransi ini yang nanggung. Kemudian juga teman-teman ini akan ada bayar biaya admin. Terus teman-teman ada bayar biaya fidusia. Fidusia ini adalah perjanjian. Intinya adalah perjanjian yang dinotariskan antara teman-teman, antara si debitur tuh orang yang kredit sama yang antara debitur dan kreditur. Kemudian di sini ada biaya provisi dan terakhir ada biayaan credit protection. So, kurang lebih ya totalnya ada 1 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ornamen yang teman-teman bayarin pada saat kredit. Bunga, asuransi, admin, fidusia, provisi, credit protection. Credit protection ini adalah asuransinya terhadap nilai asuransi teman-teman. Kalau ternyata di tengah perjalanan, nauzubillah min dzalik, teman-teman juga misalkan tutup usia atau mengalami cacat total, nih ada nih pokok terangkum dalam sistem credit protection ini, semua sisa pokok hutang tuh akan ditanggung. Ngomong-ngomong tentang credit protection,
ini pernah ada satu kejadian waktu tahun 2019. Gue tuh pernah ada momen dimana beli mobil untuk almarhum bokap. Nah, pada saat itu beli mobilnya adalah Toyota Fortuner. Kreditnya itu kita masih berjalan, pokoknya kurang lebih baru bayar cicilan keempat atau kelima kali, tiba-tiba bokap almarhum. Dan karena ada kredit protectionnya dan memenuhi persyaratan, sampai akhirnya semua pokok hutangnya tuh dianggap lunas. Jadi ini kredit protection, gue secara personal pernah ngalamin manfaat dari kredit protection ini. So, kalau teman-teman nanya ini penting atau enggak, jawabannya sih sebenarnya penting nggak penting. Tapi sebagai orang yang pernah ngerasain kondisinya dan ternyata ini berguna banget, ya ini penting. Tapi klausalnya harus jelas ya, kalian harus tahu tuh, jangan cuma asal bayar, tapi kalian nggak tahu manfaatnya apa. So, balik lagi ke pertanyaan worth it atau nggak kredit mobil. Dengan selisih 70 juta tadi, isinya tuh ada 6 ini. Nah, jadi karena memang kredit mobil itu akan mewajibkan kita membayar beragam jenis biaya yang kalau teman-teman beli cash, teman-teman nggak dapat insurance. Jadi teman-teman harus asuransi sendiri. Kalau udah kredit, ini langsung dapat. Worth it atau enggak? Worth it nggak, Dek? Worth it. Vicky? Kok jadi worth it sekarang kalian berubah? Andre? Loh, kok sekarang mereka jadi berubah pikiran? Jadi dengan bayar lebih 70 juta worth it? Sumpah teman-teman, gue kaget karena kok mereka bertiga tiba-tiba berubah pikiran. Oh, jadi sayang tapi worth it. Oke, karena ini versinya si Vicky, gimana pun juga dia nggak akan bisa ngumpulin uang 221 juta karena pasti kepake. Oke, pada saat gue dulu bekerja di organisasi kredit anak perusahaan Astra itu, ya memang orang pasti ngalamin fase kayak gitu kan. Kalau gue suruh ngumpulin uang sendiri sampai segini tuh nggak kekumpul, mendingan gue kredit aja deh, gue paksain biar kerjanya lebih keras. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Pada saat kita mau ngambil kredit pun sebenarnya perusahaan leasing itu akan melihat kita dari 5C. Gue lupa ya, tapi ntar kita tambahin nih tulisan di sini. 5C itu apa aja? Salah satunya adalah dari kapasitas. Seenggaknya kalau teman-teman mau kredit, kapasitasnya itu, capacity-nya itu jangan melebihi 30% dari pendapatan sebenarnya. Tapi yang terjadi di Indonesia, kita kredit berapa persen dari pendapatan? Fik? Semua bisa diatur jawabannya. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh tuh. Jadi kalau seandainya hari ini teman-teman, misalkan ya, pendapatan kita satu bulannya misalkan 12 juta. Maka 30%-nya itu ya 3,6 juta yang bisa dipakai buat kredit. Sebenarnya kan menurut teorinya seperti itu, tapi kan fakta lapangannya enggak. Banyak orang yang penghasilannya dia 12 juta, kreditnya bisa di atas itu, bisa 6-8 juta. Udahannya hidupnya stres ngejarin kredit gitu. Oke, sampai akhirnya kita sampai di kesimpulan, kenapa sih orang sampai pada akhirnya memaksakan dia untuk kredit? Karena dia ngerasa dia nggak mampu untuk nabung sampai 221.800.000. Sulit. Makanya akhirnya ya udahlah, punya uang 48 juta, udah ngebet banget pengen punya mobil, beli. Yang diingat satu hal, pada saat kita beli mobil, mobil itu bukan investasi, tapi mobil adalah barang yang nilainya akan terus menurun. Maka dikategorikan sebagai barang konsumtif. Jadi kalau hari ini teman-teman udah paksain beli mobil, udah nyicil 4.190.000 sebulan, udah tahu ada selisih bayar 70 juta. Oke, yang artinya teman-teman udah akan keluar 292.100.000 dan mobil ini nggak dipakai, nggak menjadi nilai tambah untuk hidup teman-teman, nggak memberikan nilai ekonomis untuk kehidupan teman-teman, itu salah besar. Oke, jadi ketika memang udah kredit dan beli mobil, ya mobil ini harus menambah, kalau bisa sampai menambah nilai ekonominya. Karena apa? Oh, yang biasanya capek kalau ngantor naik busway atau naik KRL dengan punya mobil, jadi badannya lebih nggak capek. Kedua, biasanya cuma bisa dapat single job, karena kalau kemana-mana susah, dengan punya mobil bisa punya penghasilan tambahan lainnya. Ketiga,
dengan adanya mobil bisa menambah penghasilan quote and quote ya, karena status sosial kita naik, maka kita pun bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Contoh deh kayak orang yang kerja di MLM, kenapa dia beli mobil yang sampai miliaran gitu, terus dia gembar-gemborin, seolah-olah nih gue bisa, nggak seolah-olah sih, emang beneran sih, ini gue bisa sukses, nih gue bisa kaya ya, Masya Allah ya, bisa punya mobil sampai miliaran, mungkin rumahnya masih biasa aja. Karena memang ya di situ cara dia meyakinkan downline-downline-nya dia untuk join di bisnisnya dia. Nah itu keren banget. Ibaratnya sekarang penghasilannya dia 1 bulan misalkan 50 juta, dia kredit mobil sebulannya 35 juta, make sense. Karena nanti after dia punya mobil itu, dia jadiin satu gebrakan sampai downline-nya semua shock, terkejut ngelihat dia dan jadi semangat seperti dia, ya omsetnya dia naik lagi. Kalau mobil jadi nilai ekonomis dengan cicilan seperti ini, pertanyaan gue, jadi sesuatu yang worth it atau enggak? Worth it nggak, Andre? Kalau kita gunain sehari-hari sih worth it. Sih, jadi memang setiap individu akan punya jawaban yang berbeda. Yang pasti tahu tentang jawabannya worth it atau enggak adalah teman-teman sendiri. Jadi ketika kalian pingin kredit mobil, kalian bisa putuskan worth it atau enggak kredit mobil dari sisi nilai ekonomisnya, dari sisi fungsi dari si mobil, dan terakhir jangan lupa ya masalah kemampuan. Oke, satu poin tambahan lagi sebelum kita akhirin, ada satu hal yang menarik lagi. Kalau ternyata hari ini, kan nggak semua bekerjanya misalkan sebagai karyawan yang punya penghasilan tetap. Ada sebagian dari teman-teman juga yang ternyata punya bisnis. Biasanya nih kalau pola pikirnya orang-orang punya bisnis atau pedagang, dia tuh paham. Kalau seandainya dia paksain keluar uang semua, dia misalnya punya uang saat ini di koceknya dia tuh 220 juta gitu ya. Dia paksain ini keluar semua, terus dia beliin mobil, nilai konsumtif, udah tuh habis. Sedangkan kalau dia melihat hitung-hitungan dalam 1 tahun, dia bayar ekstra 6,4%. Tapi dia cuma keluar uang 45 juta, yang artinya dia punya sisa uang sekitar 221 dikurang 45 itu 11 kurang 4, 7 ya. Artinya dia punya uang sekitar 176 juta, yang kalau dia putarkan dalam bisnisnya dia sampai akhirnya bisa berkali-kali lipat. Oke. Akhirnya dia pasti akan lebih mengambil pilihan untuk kredit. Oke. Ini yang menarik. Setelah ini, gue akan bikin video part 2 tentang kalau seandainya kita udah kredit mobil yang ini. Ini udah berapa menit, Bre? Udah 18 menit ya. Gue akan bikinin di part kedua. Pada saat nanti kita jual kembali mobil ini, kalau kita kredit, kita rugi atau enggak? Oke, gue akan bikinin hitungannya, akan ada di video part 2, terus ikutin videonya. Sekali lagi, gue nanya nih ke teman-teman, menurut teman-teman, kredit mobil itu worth it atau enggak? Isi kolom komentar di bawah ini. Thank you udah nonton video ini, semoga video ini kasih sesuatu hal yang positif untuk kamu semua. Don't forget to be better and be positive. Sampai ketemu di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.